Lembaga riset dan pemeringkat S&P Global mencatat Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia kembali ke fase ekspansi pada Agustus 2025. Agus menambahkan realisasi data positif ini menambah kepercayaan diri pihaknya bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga daya saing industri berada pada jalur yang tepat. Ya, pemirsa, indeks PMI Manufaktur Indonesia kembali ke fase ekspansi setelah pada Agustus 2025 berada di level 51,5 dari sebelumnya 49,2 di Juli 2025. Dan kenaikan tersebut, pemerintah pun optimis pelaku industri tetap percaya diri terhadap prospek pertumbuhan produksi nasional. Lembaga riset dan pemeringkat S&P Global mencatat Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia kembali ke fase ekspansi pada Agustus 2025. Berdasarkan data yang dirilis pada Senin kemarin, PMI Manufaktur Indonesia berada di level 51,5 pada Agustus 2025. Angka ini lebih tinggi dari posisi Juli 2024 yang berada di level 49,2 atau masih berada pada tingkat kontraksi. S&P menjelaskan PMI Manufaktur Indonesia yang ekspansif di Agustus 2025 didorong oleh peningkatan pada produksi dan volume pesanan baru. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya menyebut kinerja positif PMI Manufaktur Indonesia di Agustus sejalan dengan hasil indeks kepercayaan industri yang terus meningkat dalam 2 bulan terakhir. Agus menambahkan realisasi data positif ini menambah kepercayaan diri pihaknya bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga daya saing industri berada pada jalur yang tepat. Realisasi kenaikan tersebut menjadikan Kementerian Perindustrian optimistis ke depan pelaku industri tetap percaya diri terhadap prospek pertumbuhan produksi. Optimisme tersebut didorong oleh harapan membaiknya kondisi ekonomi, peluncuran produk baru, serta peningkatan daya beli masyarakat. Berbagai sumber, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, PMI Manufaktur Indonesia kembali ekspansif di bulan Agustus 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Kemudian sudah bergabung juga Mas Nailul Huda, beliau adalah Direktur Ekonomi Digital Selius. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Bob, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Mas Nailul, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah, Mas Pras, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, Pak Bob mungkin bisa mereview, mengupdate terlebih dahulu seperti apa sih iklim dunia usaha saat ini begitu. Di tengah kita tahu PMI Manufaktur tadi sudah disampaikan dalam beberapa bulan terakhir sempat di dalam level kontraksi, kemudian di bulan berikutnya atau di Agustus ini kita lihat mengalami level yang ekspansi nih. Silakan, Pak Bob. Memang industri manufaktur itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal ya. Eh, Nggak lepas dari situasi politik juga ya. Kemudian juga real marketnya juga seperti apa ya. Jadi saya mau kasih lihat tahun lalu ya. Oke. Itu PMI kita itu kan setelah hampir 3 tahun ya, itu selalu dalam fase ekspansif ya. Artinya di atas 50 ya indeksnya ya. Tapi after pemilu itu bulan April ya kalau saya nggak salah Mei ya, April Mei itu tiba-tiba anjlok ya ke zona kontraksi Oke. ya. Nah ini mungkin dipengaruhi oleh ketidakpastian politik after pemilu. Ya, kita lihat seperti itu karena waktu bulan November setelah pemerintahan baru terbentuk itu PMI-nya kembali ke zona ekspansi ya. Jadi terlepas dari supply and demand ya di market, tetapi ini faktor politik sangat mempengaruhi gitu loh. Nah, kemudian di Januari lalu ya event kita banyak diwarnai berita-berita PHK dan lain sebagainya, PMI itu tetap ada di zona ekspansif gitu loh ya. Ini kita lihat banyak dipengaruhi oleh permintaan sesaat ya. Waktu itu kan kita menjelang Lebaran ya. Walaupun sebenarnya situasi global tidak menguntungkan, tetapi ini cukup menahan ya PMI itu ada di zona ekspansi gitu loh. Tapi kita lihat ini nggak akan lama ya kalau tidak ada sentimen positif. Dan benar aja setelah Lebaran
PMI kita masuk lagi ke zona kontraksi ya. Oke. Karena hampir nggak ada sentimen positif ya. Nah sekarang masuk ke zona ekspansi ya, walaupun kita lihat bulan lalu sudah mulai ada peningkatan ya dari 46 kalau nggak salah, PMI-nya menjadi 49 Iya. ya, dan sekarang masuk ke 52. Ada beberapa yang ya kalau kita lihat sih secara umum sektor industri ya market kita masih dalam suasana tertekan ya. Saya udah cek beberapa sektor, mereka masih menghadapi lemahnya permintaan. Jadi kita harus teliti lebih lanjut lagi sebenarnya faktor-faktor apa yang menjadi pendorong ya. Saya juga belum berkomunikasi dengan kawan-kawan dari beberapa sektor untuk melihat sebenarnya apa sih yang menjadi pendorong PMI ini gitu loh. Baik, itu dia update yang terbaru ya terkait dengan dunia usaha di Indonesia begitu terkait dengan PMI manufaktur. Mas Nailul Huda sendiri melihat bagaimana PMI manufaktur kita yang akhirnya rebound ini begitu masuk ke dalam level ekspansi, angin segar kah, atau Anda melihat memang ini didukung dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan, kondisi global yang seperti sampaikan Pak Bob juga ikut mendukung, atau bagaimana nih? Ya, yang pertama, Mas Pras, bahwa ini dihasilkan dari ini teman-teman dunia usaha, teman-teman Pak Bob dan lainnya, ini juga sudah lama menghendaki bahwa ada revisi Permendak nomor 8 tahun 2024. Nah, Oke. pemerintah itu per Juni, akhir Juni itu sudah mencabut Permendak tersebut. Jadi memang ada angin segar ketika ada pencabutan Permendak nomor 8 tahun 2024 yang memang itu menjadi kebijakan yang menimbulkan dunia industri kita lesu, Mas Pras. Oke. Jadi kalau kita lihat setelah dikeluarkan di sekitar awal tahun 2024 itu PMI kita itu langsung melusuh tuh di Maret misalkan tahun 2024 itu 54,2 PMI manufaktur kita, itu ada lebaran juga di situ ya. Terus kemudian turun hingga puncaknya di Agustus itu 48,9 di tahun 2024. Meningkat tapi turun lagi di Juni tahun 2025 ini menjadi di angka 46,7. Kita dalam 3 bulan di kuartal 2 itu memasuki zona kontraktif. Nah, tapi di Juli setelah adanya Permendak itu dicabut, itu Juli itu meningkat jadi 49,2. Terus kemudian Agustus jadi meningkat lagi di zona ekspansif di 51,5. Artinya ini memang kalau kita lihat dari dunia usaha sudah menantikan untuk ada peraturan nomor 8 tahun 2024 yang dicabut oleh pemerintah yang memberikan angin segar bagi dunia usaha bahwa di situ ada kebijakan mengenai ekspor yang dipermudah dan sebagainya yang itu memberikan angin segar ketika memang ada restriksi bagi barang-barang impor terutama untuk barang-barang konsumsi yang memang selama ini menjadi benar Mas Pras bagi dunia industri kita. Baik, itu dia. Memang kalau kita lihat revisi Permendak nomor 8 begitu yang Anda sampaikan begitu menjadi salah satu triggernya. Tapi dari sisi global Anda melihat bagaimana? Seberapa kuat bisa memberikan tekanan terhadap industri manufaktur Indonesia? Apakah ini juga berdampak terkait dengan kegiatan ekspor impor kita? Mengingat kita kan juga surplus terus-menerus begitu terjadi begitu Mas Nailul. Ya, kalau kita lihat memang kalau dari sisi ekspor kita mengalami surplus dan memang kita masih memiliki ekspor yang cukup baik karena kita kan belum tahu ya bahwa penerapan tarif resiprokal itu memang bisa dibilang belum pasti dan Trump Oke. juga masih menunda-nunda Mas Pras. Nah, memang ketika ada kekhawatiran dunia industri itu akan diterapkan tarif resiprokal, ini ekspor ini memang mengalami ya tadi kenaikan dan sebagainya karena orang cenderung untuk mengekspor sebelum tarif resiprokal itu diberlakukan. Nah, tapi yang saya lihat sebenarnya di dalam negeri sendiri, Mas Pras, memang Oke. terjadi penguatan permintaan sebenarnya ketika Oke. ada revisi Permendak nomor 8 tahun 2024 tersebut. Dan ini yang juga terlihat di bulan Juli itu sudah meningkat meskipun di zona kontraktif tapi di Agustus sudah kembali lagi ke zona ekspansif dan ini sebenarnya kita harapkan di akhir sampai akhir tahun ya Mas Pras ya. Iya. Ini permintaan dari sisi dalam negeri itu terus meningkat karena ada libur panjang, ada kenaikan pendapatan dari bonus akhir tahun yang ini pasti akan meningkatkan ekspektasi untuk perusahaan
bahwa masyarakat akan berbelanja lebih banyak. Nah, makanya Iya, ini iya. di perusahaan itu mulai menyetok untuk stok, mulai stok baru ya. Dan saya rasa ini seharusnya sejalan dengan survei utilitas produksi manufaktur yang dilakukan oleh BI, dan saya rasa yang selama ini masih ada di angka 70, Mas Pras. Tapi Oke. kita akan nantikan data dari BI seperti apa untuk utilitas produksi teman-teman di manufaktur. Baik, ini menarik kalau kita cermati permintaan atau demand, berarti produk-produk manufaktur kita di dalam negeri juga terus mengalami peningkatan. Nah, ini sesuai dengan S&P Global begitu Pak Bob yang menjelaskan PMI manufaktur yang ekspansif di bulan Agustus ini memang dipicu adanya peningkatan dari sisi produksi, kemudian volume pemesanan baru. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Bob dan juga Mas Nerul. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kita akan cermati seperti apa sih tren pergerakan dari PMI manufaktur kita setelah beberapa bulan terakhir mengalami fase kontraksi dan kembali lagi di bulan Agustus kita masuk ke dalam level ekspansif. Ini dia Januari sampai dengan Agustus 2025, kita akan cermati seperti apa. Januari, Februari sampai dengan Maret kita memang masih berada di level ekspansi, bahkan dalam 3 tahun sebelum 2024 level ekspansi ini masih terus terjadi seperti yang Pak Bob sampaikan begitu untuk industri manufaktur Indonesia. Kemudian di bulan April kita terjadi kontraksi dan ini berlanjut dalam beberapa bulan berikutnya sampai April, Mei, Juni dan Juli, meskipun trennya sudah mulai cenderung naik kembali, dan di Agustus terbukti dengan tren naik dari Juni Juli ini kemudian kembali lagi ke dalam level ekspansinya di 51,5 untuk PMI manufaktur Indonesia. Dan berikutnya kita cermati juga ini berita positif terkait dengan indeks kepercayaan industri yang sudah dirilis juga, di mana kita tahu trennya juga naik. Jadi tepatnya dari bulan Juni, Juli, Agustus dari 51,84 kemudian naik 52,89, kemudian di bulan Agustus naik lagi 53,55 untuk indeks kepercayaan industri Indonesia di tahun 2025. Berikutnya, bagaimana dengan kontribusi sektor manufaktur Indonesia? Ya, ini dia, kita lihat kontribusinya terhadap PDB dari kuartal 2 2021 kemudian sampai dengan kuartal 2 2025, trennya sama-sama naik begitu, tepatnya dari kuartal kedua di tahun 2023, meskipun kuartal 2 2021 ke 2022 ada cenderung mengalami penurunan, tapi trennya naik terus sampai dengan kuartal 2 tahun ini 18,67% kontribusinya terhadap PDB. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Bapak Bob Alzam dari Apindo, kemudian juga Mas Nailul Huda dari Selios. Ya, ini menarik dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Bob. Memang kita cermati tadi ada sisi demand yang terus mengalami peningkatan di Indonesia. Berarti konsumsi juga membaikkah, atau ini menjadi salah satu sinyal positif bahwa industri manufaktur juga akan terus berkembang seiring dengan demand yang terus bertumbuh seperti yang juga S&P sampaikan begitu dengan data PMI manufaktur kita begitu Pak Bob? Kita lihat kan market domestik pengalaman yang lalu kan karena ada sentimen positif ya Lebaran ya. Oke. Tapi setelah itu tidak ada sentimen lagi, turun lagi gitu loh. Nah, yang kali ini mungkin ya dipengaruhi oleh libur panjang ya, kemudian juga mungkin level inventory-nya juga di perusahaan-perusahaan sudah minim ya, karena selama ini mungkin perusahaan lebih banyak mengurangi inventory-nya ya, Oke. dan sekarang harus mengisi inventory-nya kembali gitu loh. Tapi sebenarnya yang masih ditunggu-tunggu oleh dunia industri ya insentif terhadap pasar ya. Selama ini kan pemerintah banyak memberikan insentif untuk mereka yang di kelas bawah ya, melalui bansos dan lain sebagainya. Oke. Nah, tapi yang lagi ditunggu-tunggu sekarang adalah bagaimana insentif untuk kelas menengah yang lebih nanti memperkuat demand ke depan, karena PMI itu sangat tergantung kepada pasar. Jadi yang harus kita lihat sebenarnya pasarnya seperti apa gitu loh. Ya, terutama barang-barang yang bersifat multiplier effect ya, yang besar yang bisa mendorong ekonomi. Nah, kemudian yang pasar ekspor juga kita lihat mungkin ada pergerakan ya, sehubungan dengan adanya kebijakan Trump ya, tarif resiprokal yang mempengaruhi
landscape supply chain ya yang ada di global. Sebagai contoh misalnya kopi ya. Selama ini kan kopi banyak import dari Brazil, tapi tarif Brazil 50%. Indonesia dan negara-negara ASEAN 20%. Ini mungkin akan menggeser ya. Oke. Jadi banyak negara-negara importir juga mencari negara-negara yang akan lebih kompetitif sehubungan dengan tarifnya Trump. Jadi mungkin ini juga fenomena yang terjadi. Kemudian seperti yang disampaikan juga Mas Huda tadi bahwa dengan adanya tarif baru ini kan ada kemungkinan kenaikan harga. Jadi masing-masing negara import berusaha untuk mengoptimalkan ya front loading lah ya. Ini juga yang kita lihat sebagai satu pemicu munculnya permintaan. Tetapi intinya semua itu nggak sustain gitu loh ya. Itu yang harus kita waspadai ya. Jangan sampai nanti indeks naik kemudian nanti akan turun lagi. Jadi sekali lagi banyak negara sekarang selain mengantisipasi pasar ekspor yang berubah landscape-nya, mereka mengandalkan pasar dalam negeri dengan memberikan insentif-insentif terhadap pasar. Nah ini yang kita belum lihat di Indonesia, insentif seperti apa yang akan diberikan, yang akan membuat industri manufaktur akan lebih sustain ekspansinya. Oke. Nah ini menarik Mas Nailul. Kita tahu di bulan Agustus PMI manufaktur kita ekspansi. Tapi kalau kita lihat Agustus ini adalah low season-nya begitu ya dari dunia usaha di Indonesia. Dan kita tahu juga tercermin dari data BPS di mana Agustus secara bulanan terjadi deflasi 0,08%. Nah, Anda melihat apa yang bisa kita cermati? Apakah perlu strategi khusus untuk bisa menjaga PMI manufaktur kita akan terus bertumbuh untuk bulan-bulan berikutnya nih Mas Nailul? Ya, Mas Pras. Kalau kita lihat sebenarnya PMI itu kan tadi mencerminkan sebenarnya perusahaan ini menstok barang gitu kan. Bahwa tadi juga sebutkan sama Pak Bob bahwa banyak yang memang ini menstok barang untuk bulan September, Oktober, November, Desember yang memang pada alamiahnya itu mengalami peningkatan. Biasanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di bulan Agustus ketika terjadi deflasi gitu kan. Ini yang memang masih jadi pertanyaan gitu kan. Kalau memang disebabkan oleh beberapa hal gitu kan, daya beli dan sebagainya. Tapi ini perusahaan saya rasa masih cukup optimis untuk menyiapkan untuk stok barang untuk bulan September hingga Desember tahun ini gitu. Nah, yang kedua Mas Pras sebenarnya yang saya cermati itu adalah ada kenaikan untuk yang tadi di Bank Indonesia penurunan dari suku bunga oleh Bank Indonesia yang memang ini memunculkan optimisme yang cukup signifikan bagi dunia usaha gitu kan, bahwa ini akan ada stimulus dari sisi moneter yang bisa menggenjot lagi dari dunia usaha. Nah ini yang saya lihat juga menjadi faktor pendorongnya. Meskipun kalau kita lihat Mas Pras, ini juga kita lucu juga sebenarnya melihat pemerintah itu menggunakan data PMI di Agustus ini untuk bisa meyakinkan publik gitu kan. Sedangkan ketika mereka mengumumkan pertumbuhan industri itu 5,68% di triwulan 2, saya ingat betul itu BPS tidak menggunakan leading indicator dari PMI manufakturnya S&P. Makanya ini kalau boleh saya bilang sebenarnya Mas Pras ini kita harus melihat secara jernih gitu ya, bahwa dari sisi industri mungkin ada sinyal positif dari kenaikan PMI ini, bahwa industri kita sudah masuk dalam optimisme untuk bisa menyediakan stok barang hingga September hingga akhir tahun 2025. Nah, tapi kita juga waspada terkait dengan apa? Terkait dengan beberapa hari ini yang terakhir Mas Pras terjadi demonstrasi yang cukup besar, sangat besar bahkan, yang ini bisa juga menggerus dari sisi stabilitas
politik, stabilitas ekonomi juga yang pada akhirnya tadi disebutkan oleh Pak Bob bahwa PMI yang dia di zona ekspansif itu tidak sustain. Makanya ini yang saya lihat momentum ini harus dijaga betul sama pemerintah gitu kan dengan tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan dari sisi industrinya. Misalkan tadi kita sangat beruntung sekali Mas Pras sebenarnya ada pencabutan Permendak nomor 8 tahun 2024 yang itu sudah kita suarakan dari tahun lalu yang itu memberikan angin segar bagi industri kita gitu kan. Bahwa pencabutan ini adalah satu angin segar bagi industri kita agar bisa berekspansi lebih baik. Baik, oke, itu dia. Nah, Pak Bob, lantas bagaimana Anda melihat proyeksi ke depan begitu dengan harapan sisi regulasi-regulasi yang ada, kemudian bagaimana untuk bisa menjaga kondisi ketenaga kerjaan juga kalau Anda sampaikan sejak di awal begitu ada PHK juga mengancam, tapi kita masih terus bertahan dari sisi PMI manufaktur. Kemudian apakah ini perlu lagi disinkronisasikan begitu antara diharmonisasi lah kebijakan-kebijakan tadi antara fiskal moneter, penciptaan lapangan kerja, kemudian Bank Indonesia tadi sudah menurunkan suku bunga acuan. Sebenarnya masih banyak hal positif yang bisa kita elaborasikan lebih jauh untuk mendorong industri manufaktur kita begitu Pak Bob ke depan. Kita sih berharap ya pemerintah tuh lebih berani lagi, Oke. ya, dan lebih kreatif lagi gitu loh untuk mendorong industri manufaktur. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Karena kan kesannya moneter ini terlalu jaga ya, tapi sektor realnya jadi tertinggal gitu loh. Ya, misalnya contoh trade balance ya, kan sangat dijaga ini trade balance supaya kita surplus terus. Ya, kita paham lah bahwa itu nanti mempengaruhi currency dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya impornya bahan baku, kemudian juga mesin-mesin produksi, why not ya? Oke. Ya, why not kita tuh memberi import yang lebih besar lagi. Ini yang kita lihat nih masih belum itu loh ya, dibuka lebih luas lagi gitu loh ya. Jadi kita berharap harus berani ya untuk menghadapi trade balance yang mungkin akan menipis ya atau bahkan negatif, tetapi sepanjang yang diimpor adalah bahan baku dan mesin-mesin produksi, is okay ya. Nah, kemudian yang kedua, mengenai insentif. Memang kita tahu bahwa sekarang fiskal pemerintah juga sedang terjepit itu loh ya. Tetapi kalau misalnya fiskalnya terjepit kemudian diikuti oleh pemerintah daerah, kemudian rame-rame menaikkan pajak, ini bahaya ya karena ekonominya akan lebih shrinking lagi gitu loh ya. Nah, oleh karena itu kita berharap counter ya, pemerintah memberikan insentif yang kalau insentif itu diberikan, itu bisa memberikan revenue kepada penerimaan negara. Itu harus kreativitas kita tuh harus ke situ gitu loh. Kita harus cari bidang-bidang industri yang mempunyai market ya, yang mempunyai elastisitas lebih dari satu ya. Jadi dikasih satu dia bisa meng-create revenue 1,5 atau 1,6 gitu loh. Nah, ini yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi komunikasi dengan dunia usaha dan pemerintah itu harus dilakukan secara bersama-sama untuk mencari bidang-bidang apa yang nanti kalau dikasih insentif dia akan memberikan revenue yang lebih besar lagi kepada pemerintah dalam bentuk penerimaan pajak gitu loh. Nah, ini yang saya bilang policy kita harus lebih berani lagi dan lebih kreatif lagi. Oke, lebih ekspansi, lebih berani lagi. Berarti di situ ada penciptaan lapangan kerja yang bisa meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional begitu Pak Bob? Ya, karena pekerja itu kan punya dua sisi. Satu sisi dia produsen, satu sisi dia konsumen itu loh. Ya, jadi kalau misalnya dia mendapatkan pekerjaan itu multiplier efeknya luar biasa ya terhadap ekonomi. Itu yang kita harapkan juga. Baik, itu dia beberapa strategi dan bagaimana harapan serta proyeksi ke depan ya terkait dengan industri manufaktur kita. Semoga Agustus ini bisa menjadi milestone ataupun pijakan yang kuat lagi nih untuk industri manufaktur Indonesia ke depan. Paling tidak sampai dengan akhir tahun level ekspansi ini masih terus terjaga begitu. Sambil juga kita menjaga iklim di dalam negeri yang semakin kondusif tentunya bagi dunia usaha dan juga kenyamanan masyarakat. Baik, Pak Bob dan juga Mas Ninul, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Pak Bob, Mas Nailul, terima kasih. Terima kasih. Ya.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.